Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mata terkutuk. Setelah kepergian kakek, tak banyak hal yang dapat kulakukan. Kini aku harus mencari tahu sendiri mengenai kekuatan mata kiriku ini. Tentunya, aku tidak akan menggunakan kekuatan ini untuk hal yang negatif. Kini aku lebih banyak menghabiskan waktuku di rumah dan di madrasah. Aku hanya bisa berharap bisa lepas dari rasa sedih atas kepergian kakekku. Hari-hari terus berlalu. Tak terasa, liburan telah berakhir. Kini aku telah menjadi siswa tingkat akhir di sekolah ini. Tak terasa juga bahwa setelah banyak ilmu-ilmu bermanfaat yang kudapatkan, yang akan menjadi bekal untuk kehidupanku di masa yang akan datang. Nak, sarapan dulu. Iya bu. Kak, karena pakai sepeda ya? Pakailah. Kenapa nak, kok lemes gitu? Enggak ada apa-apa bu. Kamu masih sedih karena kepergian kakekmu? Tidak ya, aku akan ikhlas. Kalau gitu semangatlah nak. Jangan sampai nilaimu turun karena hal seperti ini. Iya bu, jawabku. Sekarang kamu sudah kelas 3 SMA. Sebentar lagi lulus. Apa kamu sudah memikirkan akan masuk perguruan tinggi mana? Entahlah ya, tapi aku selalu ingin menjadi ahli komputer. Ya sudah, yang penting sekarang kamu fokus belajar agar bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin, jawabku. Sementara itu di sekolah, aku berjalan menuju gerbang sekolah. Suasana sangatlah berbeda. Sepenuhnya hanya berisi orang-orang yang membosankan. Tapi kini sekolah kembali didatangi siswa yang mengikuti masa orientasi siswa. Aku bergerak perlahan menuju lapangan, tempat yang menjadi pusat kegiatan para siswa baru. Seseorang, Kak. Aku menengok pada seseorang yang memanggilku dari arah belakang. Lo nak, kita sekelas lagi nih. Bonyok muka gue dicubitin lo. Gitu banget sih lo. Nanti sebangku ya. Mau banget sebangku sama cowok ganteng. Pet, ledek Ana. Serah lo aja dah. Hei mana nak? Belum datang kayaknya. Dia beda kelas. Puas banget lu. Iya biarin, jawab Ana. Saat aku sedang berbincang singkat dengan Ana, seseorang memanggilku. Saat aku menengok ke belakang, ternyata Sari. Halo kak, ada apa? Kakak disuruh ke ruang OSIS tuh, kata Sari. Ada apa emang? Kakak ditunjuk jadi panitia selama ospek. Widih, gaya lo kak. Kok aku sih? Mereka percaya karena melihat sifat kepemimpinan kakak waktu camping dulu. Waduh, gimana ya? Dan ikut aja sana, jawab Ana. Yakin? Gue gak tahu apa-apa nak. Udah, gue percaya lo bisa kak. Ya udah deh. Oke deh, ditunggu di sana ya kak, kata Sari. Sari pun pergi meninggalkan aku dan Ana yang masih berdiri mematung di lapangan. Aku bingung, apa yang harus aku lakukan nanti? Lah, nih anak malah ngelamun. Gue bingung nak. Ya udah lo tinggal jalanin aja, udah cepet. Lo ditungguin. Good luck ya, jangan nakal. Lu yang nakal, gue anak baik kok. Ya udahlah, serah lu aja Gi, kata Ana. Ana pun pergi meninggalkanku dan berjalan menuju kantin. Dengan jantungku yang mulai berdebar kencang, aku berjalan menuju ruang OSIS. Setibanya di sana, aku membuka pintu ruangan secara perlahan. Rasanya seperti di sidang seketika mereka semua terdiam melihat gue datang. Nah, ini dia yang ditunggu, kata siswa satu. Ada apa? Sari udah bilang kan, kata siswa 2. Udah, terus? Elah bang, masih kagak ngerti aja. Kita pengen abang yang pimpin acara ini, kata siswa nomor 1. Demi soto ayam, kenapa jadi gue? Mana ketua OSISnya? Aku kak, jawab Sari. Dek 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 dek.
Ternyata yang berbicara denganku adalah ketua OSIS-nya. Ya Allah, perasaanku campur aduk. Antara sedikit kesel karena tiba-tiba ditunjuk, bingung, bahagia karena bisa melihat Sari. Tapi kali ini, aku benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa Sari memintaku untuk menjadi pimpinan di sini? Bukankah saat ditunjuk sebagai ketua atau pimpinan justru yang harus memiliki kemampuan lebih dalam menjalankan dan memberikan sebuah amanah? Seperti yang diriwayatkan berikut ini. Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku?" Maka Rasulullah memukul bahuku sambil berkata, "Hai Abu Dzar, kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai amanah yang pada hari kiamat hanya akan menjadi kemenyesalan dan kehinaan, kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya." Itulah sebuah riwayat kisah dari hadis Nabi. Kembali ke cerita. Dan lihatlah misalnya seorang presiden dengan tanggung jawab yang begitu besar untuk mensejahterakan rakyatnya, atau seorang suami yang begitu besar tanggung jawabnya untuk menafkahi istrinya, atau seorang bapak yang memikul amanah untuk membesarkan anak-anaknya. Semua itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Apabila kita tidak bisa berbuat adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita mencoba-coba untuk mengemban amanah tersebut. Apabila seorang presiden tidak mampu mengemban amanah untuk membawa kehidupan bangsanya dari keterpurukan menuju kesejahteraan dan keadilan, maka janganlah kita kembali memilih presiden atau pemimpin itu untuk kedua kalinya. Karena itu amanah. Dan amanah adalah ringan dikatakan namun berat untuk dilaksanakan. Barang siapa hanya bisa mengatakan namun tidak bisa melaksanakan, maka ia tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Aduh, gue aja gak tahu harus apa, kataku pada Sari. Ini kak, semua udah disiapin kok. Kakak hanya perlu memberikan kita arahan. Kenapa gak kamu saja, Sar? Ini saran dari yang lain kak. Wah, kalian ngerjain gue. Hehehe, biar sukses ya bang, sebelum abang lulus kan, kata siswa yang nomor 1 tadi. Ya sudah, sekarang harus apa nih? Kakak yang buka acara, pembagian tugas untuk fasilitator, sama lebih ke ngatur para siswa biar gak ada yang ribut aja sih, biar kejadian tahun lalu gak terulang lagi. 1 tahun lalu memang sempat ada kejadian di mana beberapa siswa gak terima dengan perlakuan para kakak tingkatnya, sehingga menyebabkan perkelahian yang mengakibatkan senior itu masuk rumah sakit. Acara hampir gagal saat itu, tapi semua dapat teratasi dengan baik. Dulu yang memegang jabatan sebagai ketua OSIS memanglah siswa yang berprestasi, seorang anak dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa. Ia merupakan siswa terbaik saat itu, hingga kini ia lulus dengan memegang gelar juara di sekolah ini. Ya udah, untuk pembukaan siapin aja teksnya ya, kataku. Udah ada kok kakak, tinggal baca aja. Aku membaca kata demi kata yang tercantum di selembar kertas putih di tanganku ini. Begitu banyak yang harus aku lakukan di sini. Bahkan aku sendiri harus ikut turun menjadi seorang fasilitator pada juniorku. Aku dapat melihat obrolan teman-teman kebanyakan memanfaatkan kegiatan ini untuk mencari gebetan, tapi tidak denganku. Tujuanku hanya ingin menjalankan tugas sebaik mungkin, dan aku berharap apa yang aku sampaikan nanti akan menjadi manfaat untuk mereka. Singkat cerita, aku tampil membuka acara. Apa yang aku sampaikan tidak lebih dari sekedar penyambutan selamat datang kepada para siswa baru. Tak ada yang istimewa dari ucapanku selama di podium. 5 menit aku berbicara, acara pembagian kelas pun dimulai. Untuk tugas pembagian ini, aku serahkan sepenuhnya pada Sari, karena aku tak mau dibilang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Walau terkadang dalam kesempitan ada kesempatan. Gagal paham ya? Sama. Dan Sari pun mulai berbicara. Oke, untuk pembagian kelas, satu kelasnya ada 2 fasilitator, lelaki dan perempuan, dan saya akan menyebutkan satu persatu. Beberapa nama disebutkan Sari, tapi aku ada rasa sesuatu yang aneh. Ya, itulah pembagian, biar Kak Netra sama saya. Soalnya dia belum tahu tuh, kata Sari. Oke deh, jawab Iwan. Ya sudah, kita bergerak, kata Sari kembali. Yuk kawan-kawan, let's move out.
kata si Yana. Apa? Aku sama Sari? Apa ini mimpi? Aku mencoba mencubit pantat orang, maksudku tanganku. Tapi ternyata ini bukanlah mimpi. Ada rasa senang dalam hati ini ketika aku akan bersamanya dalam beberapa saat. Aku berjalan, mengikuti Sari dari belakang, hingga akhirnya kami tiba di kelas. Terlihat beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang mengobrol, ada yang saling berkenalan, bahkan yang sedang bermimpi pun ada. Sari mulai memberikan instruksi kepada siswa seraya menjelaskan peraturan selama ospek ini. Aku lebih banyak duduk diam di meja guru karena tak tahu apa yang harus aku bicarakan. Aku penasaran dengan wujud-wujud asli para siswa ini. Aku mencoba menggunakan kekuatan mata kiriku lagi. Hanya sekedar ingin tahu, bukan untuk diumbar di depan mereka. Wujud mereka bermacam-macam. Ada yang terlihat seperti seorang ksatria abad pertengahan. Ada yang kepalanya seperti menggunakan helm. Bahkan aku melihat ada lagi yang berkepala keledai. Tapi satu yang menarik perhatianku, di mana ada seseorang yang memiliki kepala dua, seperti kembar siam. Hanya saja aku tak terlalu ingin tahu tentang mereka, karena aku ingat apa yang dikatakan oleh almarhum kakekku. Sari berkata kepadaku, "Kak Netra, silahkan." Ngapain Sar? Perkenalan. Aku merasa sedikit gugup. Gugup bukan karena berdiri di hadapan para siswa, tapi karena Sari berdiri sangat dekat di sampingku. "Perkenalkan, nama saya Haidar Eka Netra," kataku kepada halayak ramai yang ada di situ. Beberapa siswa tertawa mendengar nama anehku, tapi itu tak jadi masalah lagi untukku. "Saya kelas 12, selamat datang ya untuk kalian para siswa baru yang sudah berjuang melewati ujian nasional dan diterima di sini," sambungku. Aku bingung harus berbicara apa lagi. Akhirnya aku kembalikan lagi pada Sari. Sari memang berbeda. Ia mampu berbicara dengan sangat lancar di depan orang lain. Tidak sepertiku yang terkadang masih canggung. Ayah pernah bilang padaku, jika aku ingin lancar berbicara di depan orang-orang, latihlah dengan cara berbicara di depan cermin. Sehingga kita sendiri pun tahu seperti apa kita saat berbicara di hadapan orang banyak. "Permisi Sari, bisa kesini sebentar?" kata Iwan. "Ada apa Wan?" Sari pun berjalan keluar meninggalkanku di ruangan. Para siswa menatapku dengan berbagai macam tatapan. Ada yang menatap kosong, ada yang menatapku dengan sinis, bahkan ada yang menatapku dengan tatapan kucing. "Kak, kesini sebentar," kata Sari. Aku berjalan ke arah Sari dan Iwan yang sedang mengobrol di depan ruangan. "Ada apa?" "Bang, itu di belakang ada yang ribut. Kayaknya sih dari kelas ini. Bisa lu atasin?" "Lah, kenapa jadi gue Wan?" "Ya bang, lu kan paling disegani di sini." Jangan berlebihan menilai gue Wan. Gue hanya siswa biasa seperti yang lain." "Ya sudah kak, kita kesana dulu ya. Nanti takut ada apa-apa." Sari menengahi. Kami bertiga berjalan menuju belakang sekolah. Benar saja, ada dua siswa yang sedang ditahan oleh seniornya, yang sepertinya berhasil melerai pertengkaran mereka dan salah satunya adalah Yana. "Ada apa ini?" "Ini bang, rusuh nih orang." "Emang kenapa?" Dia duluan yang mulai." "Apaan lo? Ngapain lo sok gangguin cewek gua?" Nadanya meninggi dari Yana. "Siapa nama kamu?" "Tirta." "Yan, ada apa sebenarnya?" "Nih anak genit banget sama cewek gue." Aku bahkan baru tahu kalau rekan Yana adalah pacarnya sendiri. "Masa gitu doang lo ngambek sih Yan?" "Ya mana ada cowok yang diem lihat ceweknya dideketin orang." "Ya elah, udah Yan, norak lo. Lagian dia masih bocah. Cewek lo juga pilih-pilih kali." Gue gak genit, lo nya aja yang," kata Tirta. Putus katanya. Udah. Kamu minta maaf sama dia." "Gak salah, dia yang harusnya minta maaf," kata si Tirta. Udah, mending kamu minta maaf atau kamu keluar dari sini sekarang." "Iya ya, gue minta maaf," jawab siswa baru itu. "Yan, lu harus bisa tahan emosi. Lu boleh cemburu, tapi pada tempatnya. Dan kamu, ingat kamu itu baru masuk sini. Jangan sok berani nantangin kakak tingkat. Bukannya sok jago, tapi kita di sini saling menghormati." "Iya," jawab Tirta, siswa baru.
kamu dari kelas saya kan? Masuk. Iwan membawa Tirta menuju kelas mengikuti Sari, sementara aku masih berkumpul di sini bersama Yana dan kawan-kawan. Lo kenapa belain dia? Tanya Yana. Gue gak belain siapa-siapa. Gue gak mau nama sekolah ini rusak hanya karena masalah cewek. Ya udahlah, gue minta maaf ya kak. Ya it's okay. Kalian semua denger ya. Gue gak mau ada kejadian hal serupa lagi. Ngerti? Mereka semua hanya mengangguk. Aku berjalan kembali menuju kelasku, melewati beberapa kelas lainnya. Para siswa benar-benar menikmati masa ospek dengan diteriaki fasilitator mereka. Aku pun tiba di kelasku. Udah beres kak? Tanya Sari. Sudah, lanjut saja lagi. Tirta duduk di sana ya, biar gak cari masalah lagi. Iya gak apa-apa, jawabku. Aku pun berdiri menatap para siswa ini. Mungkin aku harus sedikit lebih tegas pada mereka. Tujuanku hanya untuk melatih mental mereka, bukan untuk membuat mereka terintimidasi. Kalian semua dengerin saya. Saya nggak mau ada kejadian yang tidak diinginkan. Tolong hormati kami sebagai kakak tingkat kalian. Kami pun akan menghormati kalian sebagai adik tingkat. Paham? Sari terlihat kaget dengan ucapanku yang sedikit meninggi. Jujur, aku sedikit kesal karena kejadian tadi. Hanya karena hal sepele sampai terjadi hal semacam itu. Aku rasa nggak perlu segitunya. Hari pertama ospek pun selesai. Tak ada hal apapun yang terjadi setelah itu. Sebelum pulang, kami mengadakan rapat atau briefing untuk kegiatan hari kedua. Dengar ya, saya nggak mau ada kejadian seperti tadi siang. Jangan hanya karena hal sepele bisa merusak nama baik sekolah. Iya, saya minta maaf kak, kata Yana. Nggak apa-apa, saya hanya nggak mau ada kejadian seperti itu, apalagi antar tingkat. Lalu, apa yang harus kita lakukan besok? Tanya Iwan. Maaf sebelumnya, bukan saya mau sok memerintah atau apa ya. Kita jalani saja sesuai jadwal yang sudah tertera dan ditulis oleh Sari. Dan untuk fasilitator lainnya, kalian boleh tegas. Tapi ingat, tujuannya untuk melatih mental mereka. Jangan membuat mereka merasa terintimidasi. Oke kak, kata Bella. Tapi bagaimana kalau ada siswa yang cari gara-gara lagi? Soalnya saya lihat pun di kelas tadi siswa ada yang sulit diatur, bahkan berani melawan. Lanjut Bella. Intinya, kita didik mereka dulu. Jangan mengambil tindakan seenaknya. Komunikasikan dengan kepala dingin. Jikalau mereka memang sudah melewati batas, biar saya yang hadepin. Aku melihat ke arah mereka semua, terutama Sari yang terlihat khawatir dengan sikapku hari ini. Saat emosiku naik, akan sedikit sulit untuk membuatku tenang kembali. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis sahih. Wallahu a'lam. Dan setelah rapat selesai, aku siap-siap untuk pulang. Sebelumnya, aku sedikit membereskan barang-barang yang ada di sini. Karena memang sebelumnya, aku sedikit membuat tempat ini berantakan. Siswa lain sudah pada pulang, tapi satu siswa masih menunggu, bahkan membantuku. Ya, dia adalah Sari. Kamu kok gak pulang, Sar? Aku nunggu kakak. Loh, memang ada apa? Aku khawatir aja dengan kakak. Apa? Sari khawatir denganku? Ada apa ini? Apa mungkin... tidak. Mungkin saja ini hanya rasa yang biasa. Sari menyukai Leo, bukan aku. Setelah aku membereskan barang-barang, aku tak langsung pulang. Karena aku ditunjuk sebagai yang berwenang. Otomatis aku harus mempersiapkan konsep untuk hari esok. Aku menulis kata-kata dalam selembar kertas yang kupegang ini. Sesekali aku melirik Sari yang sedang duduk di dekat pintu. Wajahnya kembali terlihat memerah. Ada apa dengan Sari? Kenapa setiap kali aku melihatnya, terkadang wajahnya memerah? Kak, panggil Sari. Iya Sar, kamu duluan aja. Takutnya masih lama. Gak apa-apa kak. Lagi apa? Tanya Sari. Lagi mikirin konsep buat besok nih. Oh, coba lihat dong. Udah kamu pulang aja Sar. Enggak kak, aku juga bagian dari panitia. Ya udah terserah kamu. Lalu, aku dan Sari mencatat beberapa pilihan untuk konsep besok. Mengenai materi apa yang akan kami sampaikan. Meski sebelumnya memang sudah diatur bahwa aku akan menjelaskan materi tentang sejarah sekolah ini. Tapi itu sudah bisa dilihat dari buku panduan yang sudah diberikan di hari pertama ini.
Gimana kalau kita coba lebih membangun kepribadian diri mereka daripada harus menjelaskan yang sudah ada? Usul Sari. Boleh tuh, tapi gimana caranya, Sar? Kami pun berdiskusi cukup lama, mulai dari susunan acara, materi yang akan disampaikan, hingga tugas-tugas yang harus diselesaikan para siswa, sambil membuat jadwal kegiatan besok. Canda tawa mengisi obrolan kami. Ini menjadi hal yang aneh buatku. Biasanya aku tak pernah seperti ini, apalagi di hadapan perempuan. Jikalau kata orang, bercandaria dengan gebetan itu biasa, yang susah itu nahan bapernya. Waktu terus berlalu. Kami memutuskan untuk membeli makan di kantin sekolah. Beberapa siswa sudah pada pulang. Suasana sekolah ini mulai terlihat sepi. Hanya Pak Budi yang masih terlihat bertugas menjaga pintu depan. Beliau juga merupakan penjaga sekolah ini. Setelah makan, kami berdua kembali ke ruang OSIS. Kamu gak capek? Kataku. Enggak, hehe. Ternyata kakak asik juga ya, hehehe. Kata Sari. Ah, biasa aja. Kamu kenapa sih nunjuk aku buat mimpin? Tanyaku pada Sari. Entahlah, semua pada percayanya sama kakak, hehehe. Percaya tuh sama Allah, jangan percaya sama aku, Sar. Ya itu sih pasti, jawab Sari. Kan banyak siswa lain misalnya Leo. Wajah Sari memerah kembali. Ia menundukkan pandangannya. Sari pun menjawab, aku sama Leo sahabatan, Kak. Tapi dia suka kamu loh, kataku. Tapi aku suka seseorang, Kak, jawab Sari. Dek, dek, dek. Tiba-tiba jantungku berdebar kencang mendengar ucapannya. Oh ya, siapa? Tanyaku. Ada deh. Dia orangnya baik, pinter, dan yang aku suka dari dia gak pernah menyerah dalam menghadapi sesuatu. Aku selalu berharap dia mau menyatakan perasaannya. Cukup Sari, cukup. Kau membuat hatiku sakit mendengar kriteria lelaki yang kau idamkan, ucapku dalam hati. Tapi sepertinya dia gak suka sama aku, kata Sari. Tahu dari mana? Soalnya aku sering lihat dia sama perempuan lain. Kalau boleh tahu, kamu udah berapa lama kenal sama dia? Selidikku. Cukup lama, Kak, dari SMP. Sari? Iya, Kak. Aku... Tak. Seseorang mengetuk pintu dari luar. Aku menoleh ke arah pintu, ternyata Pak Budi yang merupakan penjaga gerbang sekolah ini. Kalian udah selesai kan? Ayo pulang, Bapak mau kunci nih, kata Pak Budi. Astagfirullah, aku terlalu asik mengobrol dengan Sari hingga lupa waktu. Aku melihat jam tanganku, waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Aku pun bergegas membereskan barang-barangku dan segera pulang bersama Sari. Maaf ya, gara-gara kakak jadi pulang kesorean, kataku. Gak apa-apa kok, Kak. Iya, Sar, kakak boleh tanya sesuatu? Boleh, Kak. Tadi kamu bilang khawatir dengan kakak. Khawatir apa? Iya, khawatir aja, Kak, saat kakak di kelas tiba-tiba berbicara tegas. Tapi aku melihat ada emosi yang meluap dari diri kakak. Aku gak pernah melihat kakak seperti itu. Oh, maafkan ya, tapi itu sudah berlalu. Aku emang sedikit emosi jika ada hal yang seperti itu. Sabar, Kak. Gak semua permasalahan selesai dengan emosi kan? Iya, jawabku. Ya udah, Kak, aku pulang dulu ya. Makasih udah diantar pulang. Sama-sama. Seketika Sari berbelok ke arah rumahnya, sementara aku terus melanjutkan perjalanan pulang. Tapi sebelumnya, aku pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Karena ibadah adalah hal yang harus diprioritaskan. Hari ini sebagian waktuku terbuang begitu saja. Seharusnya aku menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Seketika, aku teringat ceramah Pak Ustadz Iman minggu lalu. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah yang tertipu. Bersambung. Saya pamit ya, dan makasih banget udah mau menyimak sejauh ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.